Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan serial Sirah Nabawiyah yang ketiga. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kondisi bangsa Arab pada saat menjelang lahirnya Nabi. Kemudian di dalam pertemuan kedua sebelum Ramadan kita juga sudah membahas bagaimana kelahiran dari Rasulullah itu sendiri. Kemudian hari ini kita akan membahas bagian pertama dari masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kecil Nabi ini penting untuk kita ketahui, baik sebagai seorang umatnya, umat Nabi Muhammad itu sendiri, dan juga sebagai orang tua, ya, sebagai ibu, bahwa Bunda Aminah dan Bunda Halimah, ya, kedua orang ibu yang sempat mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, masing-masing merupakan wanita yang mulia di waktunya, di eranya itu, dan bagaimana mereka melindungi dan memenuhi kebutuhan Rasulullah ketika masih kecil sebelum diangkat sebagai Nabi. Itu juga merupakan atau tersimpan di dalamnya hikmah pelajaran yang luar biasa. Untuk tujuan itulah insya Allah kita akan mengkaji atau mengaji dari bahan yang saya sudah siapkan untuk pertemuan ini. Alhamdulillah, saya juga mungkin sebelum mulai masuk bahwa kita sudah mulai punya grup, ya. Jadi nanti file itu saya akan kirim ke grup tersebut sebelum kajian. Jadi bisa dibaca terlebih dahulu supaya datang ke pengajian ini tidak kosong. Kemudian nanti saya coba kompilasi, jadi misalnya sudah 5 kali pertemuan, saya kirim satu file saja yang berisi 5-5-nya. Saran saya, sebagaimana di dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa kita ngaji ini dalam rangka mengikat pengetahuan itu di dalam ingatan kita, sehingga sangat baik sekali, ya, ibu-ibu ketika datang ini, tergantung tentu dengan caranya masing-masing, itu membawa tulisan atau menyiapkan tulisan, baik itu di kertas dengan pena sebagaimana dahulu, atau dengan tablet atau dengan gadget atau apa, sehingga apa yang difahami hari ini itu betul-betul berbekas, gitu. Bahkan mungkin bisa diberi semacam catatan-catatan tambahan, ya. Jadi kalau misalnya file saya itu bisa di print dulu, misalnya contohnya ada yang satu orang, ada 2 orang ibu-ibu pengajian di majelis taklim saya yang lain, kalau datang itu sudah bawa kertas yang di print. Dia bilang, kenapa Bu, orang sudah pakai tablet, sudah pakai komputer gitu, kenapa masih pakai kertas? Saya Ustadz kalau nggak nulis itu nggak merasa mencatat. Jadi dia tulis itu, dia kasih keterangan-keterangan lebih banyak daripada slide saya. Jadi kasih keterangan karena kata dia ketika Ustadz menyampaikan penjelasannya itu, karena tidak semuanya tertulis, kata dia. Nah, itu ditulis sama dia. Kan ada rekaman, saya bilang, kan direkam pakai video. Cuman video ini kalau sudah masuk ke HP, masuk ke laptop, jarang diputar lagi, kata dia. Nah, jujur, mungkin sejujurnya seperti itu, ya. Gitu. Jadi kalau kecuali kita betul-betul begitu pulang langsung dibaca lagi, direkam lagi, gitu ya, maka dia akan hilang. Dia akan hilang. Jadi itu mungkin saran saya. Kalau sekarang mungkin sudah hadir di sini, tidak biasanya mencatat-catat, tetapi itu sebenarnya kebiasaan salafus soleh, para ulama dulu kalau ngaji pulang selalu bawa catatan, sesuatu lebih daripada apa yang ada di pertemuan itu. Jadi tidak ada salahnya kita memulai kebiasaan baik tersebut. Pengajian ini pengajian serius, ya. Mungkin yang sudah tahu dari awal, tidak ada ilustrasi, tidak ada gambar-gambar yang lucu, ya. Tidak ada seperti itu. Jadi benar-benar sedianya itu kita bawa kitab berbahasa Arab gundul. Jadi betul-betul kita baca di situ dan kemudian sekaligus berlatih bahasa Arab, berlatih memberikan bunyi di dalam huruf-huruf yang nggak ada bunyinya itu.
Sedianya tak harusnya seperti itu. Jadi seluruh ibunda, seluruh muslimah itu adalah seorang yang betul-betul faham akan agamanya, bukan karenanya, bukan dengar-dengar gitu, bukan yang begitu. Jadi dia suatu saat bisa menyampaikan kembali, bisa mengutipnya, harusnya begitu. Tapi kita setengah serius saja, jadi hanya tulisan dan terjemahan dan penjelasan. Ya, jadi betul-betul dibutuhkan konsentrasi, ya, konsentrasi yang tinggi. Dua kitab yang kita pergunakan pada hari ini adalah pertama Ar-Raudul Unuf, ditulis oleh Imam Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili, yaitu penjelasan dari kitab Sirah Nabawiyah. Kitab Sirah Nabawiyah itu adalah kitab pertama yang ditulis menghimpun seluruh aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu, waktu itu sudah saya rekomendasikan, sudah saya kasih juga, perlu punya buku terjemahannya. Kalau dari bahasa Arab, kita ngerti bahasa Arab, buku terjemahannya, ya, itu Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi bisa ditaruh di rumah, bisa diulang-ulang sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini saya ambilkan bagian-bagian yang penting, yang kemudian saya nanti beri penjelasan lebih. Qala Ibnu Hisham, ini membiasakan juga mendengar hadis-hadis itu dan keterangan dan riwayat itu langsung dari kitabnya, walaupun kitabnya saya tidak bawakan karena kita semua hanya menyimak dan melihat dari slide, ya. Gitu. Qala Ibnu Hisham anna Aminata ibnata Wahbin ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuhadditsu annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Itu bunyinya gitu. Kalau kita menjelaskan satu-satu, berkata Ibnu Hisham, ini yang menulis menulis kitab ini, yang menyusun hadisnya dan memeriksa bahwa hadis ini benar-benar sampai kepada Nabi, bahwa bahwa Aminah ibnata, anak dari Wahbin, anak dari Wahab. Jadi nama ayah dari Aminah itu Wahab namanya. Yaitu siapa dia? Ummu Rasulillah, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kandung, ya. Ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuhadditsu, pernah berkata, dan itu sampai kepada kita, bahwa titik dua itu maksudnya perkataannya, annaha utiyat hina hamalat, bahwa ketika dia sedang mengandung Rasulullah, jadi Rasulullah masih di dalam rahimnya, ya, atau menjelang persalinan, menjelang lahirnya Rasulullah SAW, Allah berikan dia mimpi, yang di dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, faqilalaha, dikatakan kepadanya, innaki, sesungguhnya engkau, ki, yaitu berarti perempuan, ya, tunggal, innaki, kalau laki-laki innaka, ya, kalau banyak orangnya innakum, kalau perempuan semua innahunna. Jadi innaki, sesungguhnya engkau, qad hamalti, sedang hamil, sedang membawa, mengandung. Hamala yahmilu, bahasa Arab artinya membawa. Jadi kehamilan itu sebenarnya yang dibawa, yang digendong. Tapi bedanya kalau gendongan bisa dilepas. Kalau gendongan yang berupa kehamilan gak bisa dilepas. Lepas ketika saatnya harus melahirkan. Itulah kenapa hamil kita nyebutnya, asal kata bahasa Arab. Hamala yahmilu, ya. Ya, itu bahasa Arab. Kalau nggak ada bahasa Arab itu, entah kita pakai apa. Bahasa itu menjelaskan seorang perempuan yang sedang mengandung. Qad hamalti, bahwa engkau sedang mengandung, bisayyidi, seorang yang mulia, sayyid hadhil ummah, yang nantinya akan mulia untuk seluruh umat, atau untuk umat Islam secara keseluruhan. Jadi Bunda Aminah ketika menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sudah tahu bahwa anaknya ini adalah anak yang spesial, anak yang istimewa. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwa setiap perempuan muslimah harus punya perasaan yang sama ketika dia sedang mengandung anaknya, bahwa anak ini spesial, tidak boleh dianggap macam-macam, nggak boleh dianggap wah capek banget, pokoknya harus melaksanakannya, harus menjalaninya layaknya seorang bunda, seorang nabi. Insyaallah. Bayangkan kalau kita seperti itu semua, kan? Kalau ibu-ibu itu begitu sayang dengan anaknya, sebelum lahir bahkan begitu sayang, ya.
capek-capeknya dijalani, ya, susah-susahnya dijalani sampai kurang lebih 9 bulan 10 hari normalnya. Ketika melahirkan itu penuh dengan rasa sukacita, penuh dengan rasa sukacita bahwa ini merupakan satu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu, insya Allah, dengan sikap seperti itu, maka seluruh ummahat, seluruh ibunda muslimah akan merawat anak itu dengan segenap kasih sayang. Tidak ada penyesalan, tidak ada keluhan, ya. Akan memberikan yang terbaik untuk anak itu sesuai dengan rizki yang Allah berikan melalui jalur ayahnya maupun jalur ibundanya langsung, ya. Nah, seperti itu penjelasan yang paling baik tentang hadis ini, bahwa setiap muslimah itu dia mendapatkan tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah SAW nanti ketika sudah menjadi nabi, ketika sudah menjadi rasul, mengatakan bahwa seorang perempuan yang sabar ketika mengandung anaknya sampai melahirkannya, maka dia dicatat seperti orang laki-laki yang berangkat berjihad fisabilillah. Jadi pahalanya itu seperti orang yang berangkat berperang atau tidak pulang karena syahid. Itu muslimah. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan seorang muslimah yang sudah melahirkan 3 orang anak, seperti berangkat 3 kali perang. Masya Allah, seperti berangkat perang. Padahal kita tahu perang itu kan sangat berat. Laki-laki saja belum tentu berani dia berangkat perang. Tapi muslimah ketika melahirkan anaknya betul-betul karena Allah, menikmati prosesnya sesakit-sakitnya. Kan di dalam Al-Quran disebutkan kan, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Nah itu, maka tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada balasan yang lebih pantas untuk seorang muslimah yang sudah melahirkan anaknya tanpa ada rasa keluhan, tanpa ada penyesalan, dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Ya, jadi ibu-ibu Masya Allah yang sudah punya anak, tadi ada yang bawa anaknya 2, anaknya 3, bahkan lebih, ya. Ini sebenarnya tinggal menjaga saja agar tidak kufur nikmat, menjaga saja wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka hampir bisa dipastikan masuk surga. Yang itu yang bapak-bapak nggak ada jaminan, sedangkan ibu-ibu sudah ada jaminan. Seperti apa tingginya surganya nanti? Ya setinggi kesabarannya. Ya. Jadi makanya ibu-ibu kalau di sini kan mungkin ada yang anak-anaknya juga sudah menikah, maka nasihati anak-anak muslimah, anak-anak perempuan kita itu. Nasihati bahwa karena sekarang ini ada gerakan untuk tidak menikah. Indonesia ini kemarin dilaporkan bahwa jumlah pernikahan itu menurun Indonesia ini. Bahkan pertumbuhan muslim di Indonesia, muslimin di Indonesia itu sekarang, dulu kita pernah 95%, sekarang tinggal 85%. Itu angkanya turun, drop 10%, itu besar sekali. Secara jumlah kita ini kalah dengan muslim yang ada di Pakistan. Dulu Indonesia bisa disebut sebagai muslim dengan jumlah populasi yang paling banyak, sekarang tidak lagi. Ada apa? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak-anak muslim di Indonesia takut menikah. Kenapa takut menikah? Ada salah orang tuanya juga, karena orang tuanya mensyaratkan yang berat-berat. Ini jadi takut nikah anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena takut nikah tapi hasrat seksualnya sudah naik, akhirnya melakukan hubungan yang justru haram, yang haram. Ingat orang tua, jangan ikut kontribusi dalam menyusahkan anak untuk melaksanakan satu pernikahan yang sunnah Nabi, wajib dari Allah SWT. Jadi dari satu hadis ini kita bisa kuliti, kita bisa ambil hikmah yang banyak, ya. Bahkan kalau perlu kita itu memfasilitasi, memudahkan, mencarikan, ya. Satu lagi, kemarin saya juga bahas bahwa mencarikan jodoh itu juga bagian dari tugas orang tua. Jangan sampai kita, wow, yang penting dia sudah kuliah, udah cari sendiri. Hati-hati ngomong begitu. Nanti dia cari sendiri yang betul, yang akhlaknya belum tentu kita sukai, gimana? Ya kan? Itu akan menjadi menantu kita, akan menjadi ayah atau ibu dari cucu kita. Bayangkan, seandainya itu tidak kita bina dengan pembinaan Islam yang baik, maka
keturunan yang akan datang setelah kita ini, naudzubillah, kalau kualitasnya turun, jumlahnya turun, kualitasnya turun juga. Tak kebayang saya. Tak kebayang saya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan enggak? Enggak usah nunggu sampai terakhir, kalau ada pertanyaan dari sekarang aja. Bismillah. Jadi kalau ada hal yang kira-kira ingin ditanyakan, langsung angkat tangan. Enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu. Ini hampir semuanya muslimah. Dulu suka ada 2-3 orang ayah di sini. Tapi sehari ini mungkin libur. Jadi ini full kajiannya untuk muslimah, untuk ibu-ibu. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa, saya lanjutkan. Ya, catat aja nanti. Kira-kira ada pertanyaan, kasih. Kemudian dilanjutkan lagi masih di kitab yang sama. Ibnu Hisham mengatakan, wa idza waqa'a ilal ardi faquli. Nanti ketika anak itu sudah lahir ke muka bumi, sudah lahir luar dari rahim, doakan ini. Diajarkan suruh doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan yang macam-macam. Pertama, sikap bahwa anak itu titipan Allah, bahwa anak itu punya peran besar, dan sang ibu harus siapkan mentalnya, siapkan ruhnya, supaya anak ini lahir dalam keadaan yang bebas masalah. Karena sekarang ditemukan hubungan bahwa ketika seorang ibunda stres, maka yang lahir itu juga dalam persalinannya anak itu akan mengalami stresor yang sama. Makanya seorang ayah itu ketika istrinya sudah hamil itu harus punya persiapan, pemahaman juga bahwa dia harus memperlakukan jauh lebih baik daripada biasanya, memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan secara normal untuk bersalin, memberikan gizi, memberikan atap, memberikan pakaian yang semuanya cukup sehingga proses persalinannya menjadi senormal dan sesehat mungkin. Ya. Itu biasanya dibahas kalau di Depok itu ada seminar pranikah. Ya. Anak-anak saya yang sudah dewasa saya suruh ikut semua itu. Jadi di situ mereka mendapatkan wawasan tentang bagaimana hidup sehat dalam pandangan Islam. Ya. Bagaimana hubungan yang sehat dalam pandangan Islam, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang harus ada seperti itu. Jadi yang ngaji bukan ibunya saja, tapi termasuk anaknya juga. Khususnya anak-anak kita yang sudah memasuki masa persiapan pernikahan. Itu harus dididik dan dibimbing dengan baik. Apa doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi kepada Bunda Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin thumma sammaihi Muhammadan. U'idzuhu, minta perlindungan kepada Allah atas anak ini. Kalau anaknya laki perempuan, u'idzuha bil wahid, minta kepada yang esa, Allah yang tunggal, yang tidak ada yang mempersekutukannya, tidak ada yang bisa menyainginya. Untuk apa? Apa minta perlindungan dari min syarri kulli hasidin, dari seluruh negativitas yang biasanya datang dari orang yang hasud, orang yang dengki. Jadi ternyata penyakit utama yang bisa menghinggapi anak yang baru lahir itu adalah pandangan hasud. Makanya tidak disunnahkan kalau baru lahir itu anak itu langsung diperkenalkan ke orang-orang. Lindungi dulu dengan doa, doakan dulu dengan baik, kasih perlindungan, memohon kepada Allah. Nanti kalau ada tamu, ibunya, bapaknya harus ada di situ. Setiap kali ada yang mendoakan, setiap kali ada yang melihat, memandang, maka kita harus selimuti dia dengan doa-doa Allah. Ada doa yang lebih panjang yang dulu diajarkan kepada kiai saya ketika mau punya anak pertama, ya. U'idzuka bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitonin wa hamma wa min u'idzuka bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainil lamma. Itu doanya. Ya, doanya. Udah lama itu enggak dipakai doanya. Udah lama. Jadi begitu. Dan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tuanya harus tahu, bukan sekedar bisa
berhubungan untuk mendapatkan anak, tetapi tahu juga bagaimana persiapan menjelang kelahiran dan bagaimana melindungi anak ini dari bahaya yang sifatnya fisik maupun yang tidak fisik, ya. Doa-doa yang bisa menyelimuti sang anak ini, karena ini bukan hal yang main-main. Ada anak dari bayi sudah sakit terus, bukan masalah fisik kadang-kadang, karena banyak orang yang iri dengan dia. Hati-hati, tidak semua orang yang mendatangi itu menatap dengan tatapan yang rahmah. Ada juga tatapannya itu yang benci. Ya, kok dia sudah punya anak sih, kok saya belum? Itu pandangan ketika punya perasaan begitu terus memandang, itu dengan sendirinya mengeluarkan ain yang buruk. Itu. Makanya anak kecil itu kan mau tidur kita letakkan, kita usap, doakan lagi. Sekedar orang tuanya mau ke dapur sebentar, mau balik lagi saja walaupun cuma berapa detik, doain lagi pas balik. Jadi memang seorang bunda itu tidak pernah lepas kalimatnya itu dari kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Dan sebagai seorang bunda, apalagi kalau sudah sedang punya anak bayi, ya, jangan suka ngomong macam-macam, jangan suka punya hasrat-hasrat negatif, jangan. Bersih betul, bersih betul, ya. Nah, bayangkan ibu Nabi SAW pada waktu itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bersiap menghadapi bayi yang bernama Muhammad. Nah, kemudian di akhir itu tsumma sammaihi Muhammadan, maka beri nama anak ini nanti Muhammad. Padahal di zaman Rasulullah nama Muhammad itu bukan nama biasa, orang jarang pakai kalimat tersebut. Ada juga Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Manat gitu dulu jawabannya, karena sesuai dengan togut atau berhala-berhala dulu. Dulu orang Arab itu kalau memberi nama anak itu hamba dari berhala ini, hamba dari berhala itu. Ada berhala Uzza, Abdul Uzza. Ada berhala Manat, Abdul Manat. Ya, karena belum mengenal tauhid atau eranya masih era jahiliyah. Jadi belum ada itu yang namanya Abdurrahman, karena Ar-Rahman itu kan nama Allah. Belum ada. Abdul Ghafur nggak ada, belum ada. Nah, karena tidak terbiasa, maka supaya Rasulullah ini tidak dikasih nama yang lain, maka perlu mendapatkan petunjuk khusus. Makanya ini petunjuk khusus kepada ibunda Nabi Aminah binti Wahab agar memberi nama anak ini Muhammadan. Muhammad saja kasih namanya. Jadi nama Rasulullah itu pilihan Allah, bukan pilihan orang tuanya. Ayahnya kita sudah tahu sudah meninggal dunia sebelum Rasulullah lahir. Bundanya ya waktu itu belum punya pilihan nama. Maka Allah bimbing agar memberi nama anak ini Muhammad, ya. Nah, kemudian ibrahnya kita ambil dari ini bahwa seorang ayah dan ibu itu punya tanggung jawab 3 kepada anaknya. 1, sebagai calon ayah dan bunda harus mencarikan orang tua yang soleh dan solehah. Jadi kalau ditanya kenapa kita perlu mencarikan anak kita pasangan yang soleh atau solehah, agar anak yang lahir dari mereka berdua itu berasal dari 2 orang yang taat sama Allah, taat sama Allah, ya. Jadi kalau cari itu betul-betul cari yang ini. Misalnya kita punya anak perempuan, cari calon suaminya yang bisa membimbing anak kita semakin rajin, semakin baik lagi untuk menyembah Allah. Itu paling utama. Masalah dia nanti bisa cari nafkah, masalah nanti dia ganteng, masalah dia macam-macam, itu nomor sekian. Nomor sekian. Jangan tertipu dengan yang seperti itu. Merupakan musibah besar kalau ternyata menantu kita itu gak bisa sholat. Apalagi dia laki-laki gak bisa memimpin sholat. Musibah. Musibah. Karena nanti di situ lahir cucu kita. Bahaya betul. Nah, terkadang yang kayak gitu sampai orang tua tuh harus, ini ada calon kan datang kan, cari waktunya itu yang kira-kira maghrib atau isya, sekalian daulat suruh jadi imam di situ. Nah, terserah dia mau keringat dingin mau gimana, itu urusan belakang, ya. Nah, iya dong. Kalau zuhur sama asar nggak kedengeran bunyinya. Iya, kita kan mau dengar, saya mau dengar calon ayah dari anak dari cucu saya ini bisa Al-Fatihah dengan benar nggak?
Oh lain itu nilainya di sisi Allah lain. Ya, enggak perlu qori internasional, menang juara enggak perlu. Yang penting bacaannya benar. Betul. Tanyalah 1-2 tentang tauhid, tentang ibadah, tentang muamalah, 3 soal saja. Saya udah lagi siapin. Saya punya 7 anak soalnya. Pasti ada 7 kali proses itu nanti kan. 4 paling tidak yang perempuan, 3 yang nanti saya harus mengantarkan, dan anak saya bakal dites sama orang tua orang lain gitu kan. Siap kamu, jangan nggak punya apa istilahnya modal untuk memimpin jadi seorang ayah, calon ayah pemimpin rumah tangga. Yang perempuan-perempuan ya saya didik juga semuanya agar bisa menilai laki-laki bukan dari kulit luarnya. Itu pekerjaan kita, Bu. Nggak bisa diwakilkan kepada orang lain, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa diwakilkan. Harus dikerjakan sendiri. Ya, harus quality yang nomor 1 kita cari. Ya, seperti itu. Nah, maka nanti dari keluarga ini lahirlah nama anak-anak yang tentu saja Islami. Jadi nggak pernah, dulu kan suka kedengeran tuh ada mertuanya minta namanya ini gitu. Keluarga aja punya usulan lain ya kan, akhirnya kompromi lama nama anaknya jadi panjang gitu kan, karena nggak mau diputuskan seperti itu. Nah begitulah kira-kira kisah sederhana dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya mau ke slide berikutnya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung. Cek, di sini ada. Lanjut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya Ya. mau bertanya. Iya Bu. Ini masalah anak ya. Ya. Saya kagak sebut namanya ya Bu, ya Pak Ustadz ya. Ya, nggak usah disebut. Ini ada sipulan istilah kata gitu Ya. ya. Terusnya saya menasehatinya, kamu nih harus gini. Anak sendiri ya? Anak sendiri yang dinasihatin kan? Iya. Kamu harus gini gitu. Sedangkan kita tahu misalnya ini hukumnya gini, ini hukumnya gini, kita cerewet suruh ngaji, sholat apa gitu. Yeah. Sedangkan suami tuh kalau kita kasih tahu dia seakan-akan marah. Oh, so pinter lu. Oh, gengsi lu gini-gini. Pokoknya suami kan ada tuh yang begitu. Yeah. Mungkin ya insya Allah yang lain mah enggak dah. Ada yang begitu ya kan. Yeah. Itu kayak seakan-akan kalau kita tunjukkan kita bisa ini dia marah, kayak enggak senang gitu. Yeah. Itu bagaimana cara ngatasinya? Ini berarti masalah dengan suami, bukan masalah dengan anak ya? Ya, oke. Terusnya yang kedua saya mau tanya lagi, bolehkah saya menasehati atau mengajari orang tua, oh bapak harus gini. Tuh boleh kagak? Sedangkan kalau orang tua kita setahu saya kagak boleh di nasihatin gitu ya. Iya, betul. Nah, Oke. itu Dua ya. bagaimana cara kita mengasih arahan kepada orang tua sedangkan usianya udah segini gitu. Ya, betul. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, idealnya ketika pernikahan itu baru mau dimulai, suami dan istri itu bisa duduk bareng dulu dan kemudian menyepakati hal-hal yang harus disepakati. Lebih ideal lagi sebelum mulai, supaya pandangan antara suami dan istri ini tidak jomplang kata orang Betawi. Ya enggak terlalu jauh gapnya itu, jaraknya itu. Karena kalau jauh akan menimbulkan masalah komunikasi, masalah pemahaman, masalah pendidikan, jelas. Makanya di dalam hadis Nabi, di dalam sunnah Rasulullah, nikahkan mereka ini sesuai dengan kufunya. Jadi jangan sampai Anda menikahkan 2 anak, yang satu pintar banget gitu, yang satunya itu ke belakang banget. Harus didekatkan. Jangan terlalu jauh bedanya. Karena terlalu jauh beda ini nanti persepsi salah, ngomong dikit, yang satunya sensitif bla bla bla, nggak selesai. Makanya zaman dulu ada, kalau di Jawa istilahnya bibit, bebet, bobot. Walaupun terkadang ini juga jadinya ngawur, walaupun kadang-kadang ngawur. Ya, akhirnya lebih banyak kepada bibit. Bebet bobotnya lewat. Tapi kalau tiga-tiganya itu betul-betul diambil berdasarkan sunnah Nabi, maka dicari yang pemahaman agamanya baik, yang berasal dari keluarga yang baik, ya, dan kemudian memiliki masa depan yang kelihatan.
Itu wajib. Bahkan disuruh balik lagi sama Nabi gara-gara sahabat ada yang menikah nggak benar-benar tahu calonnya, suruh balik sama Nabi, kenali lagi, disuruh begitu. Nah, masalahnya kalau sudah menikah berarti kan sudah lewat tuh fase itu. Ini fase saya harus jelaskan kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi apa boleh buat, mungkin dulu prosesnya nggak begitu-gitu amat, ya kan? Nah, bagaimana mendekatkan kesenjangannya? Dua-duanya. Kalau dia yang senjang perempuan maupun yang senjang itu laki-laki, baik itu ibu maupun ayah, itu harus diajak ngaji. Harus ada dalam satu pekan itu waktu dia secara rutin datang dan dikasih tahu sama seorang guru agama. Karena kadang-kadang kalau suami menasihati istri atau istri menasihati suami, ribut kadang-kadang. Karena apalah macam-macam lah, lu sok tahu lah macam-macam. Saya juga tetangga ada Betawi, kadang-kadang kalau dengar itu lucu juga tuh ngomongnya. Suami istri kok begitu dalam hati saya gitu kan. Tapi ya saya tidak mungkin nilai keluarga lain, ya kan? Mungkin stylenya berbeda. Saya hormati. Tapi yang jelas harus ada di dalam keluarga itu, sang istri harus rutin ngaji, sang suami juga, nggak boleh cuma satu. Cuma satu. Lebih ideal lagi suami istri itu perlu mendatangi pengajian apa yang disebut dengan keharmonisan rumah tangga. Kalau ada orang lain yang nasihati dia nggak bisa marah, Bu. Karena yang nasihati mungkin kiai yang sudah lebih pengalaman, ilmunya lebih banyak, nggak bisa ngomong dia. Sama perempuan, mohon maaf juga yang kadang-kadang ngomongnya juga sering kecepetan gitu ya. Nah itu juga perlu didudukkan di depan seorang ustazah yang slow down, pelan-pelan. Itu suami, bukan tukang ojek main tembak-tembak begitu. Jadi dua-duanya harus dinasehati. Makanya ngaji. Alhamdulillah kalau ngaji itu, Bu, sedikit demi sedikit kita kikis rasa sombong kita, ya kan? Ingat bahwa guru-guru ngaji itu ngaji lagi, ngaji terus. Nggak bisa dia ngisi saja, nggak bisa, nggak boleh, bahaya. Dia juga harus introspeksi. Nah gitu, itu kuncinya. Ya, jadi kalau ibu susah menasihati suami atau suaminya sensitif atau sebaliknya istrinya sensitif, maka ayo kita ngaji bareng, ya kan? Jadi kalau ada pertanyaan, tanyakan tuh kepada ustadz supaya jawabannya netral, jawabannya kan yang terbaik, ya kan? Jadi kalau seorang ustadz harusnya begitu ditanyakan masalah, dia bukan mencari-cari siapa yang salah, tapi bagaimana supaya dua-duanya jadi benar. Itu loh fokusnya. Yang namanya rumah tangga itu bukan untuk saling menunjukkan kesalahan, tapi bagaimana caranya untuk saling memperbaiki dan meningkatkan kekurangannya. Itulah. Ya pasti selalu ada obrolan-obrolan, namanya kita coba manusia kadang-kadang capek nih itu. Kalau itu sudah baik, baru ke step yang berikutnya. Baru kita bisa berharap ketika di hadapan anak, dua-dua suami istri itu ayah ibu itu sama. Jangan sampai anak itu ketika dia omongin ibunya, dia nggak nurut, dia nanya bapaknya santai. Maka dia milih nanti. Ya, oh kalau sama ayah pasti dimarahin, udah sama ibu aja. Oh ini kalau di ibu pasti dimarahin, sama ayah saja. Ketika ayah ibunya itu semuanya sama, standarnya sama, nggak ada pilih-pilih kasih, anak itu terpaksa mengikuti aturan, dan mudah-mudahan aturan itu yang Islami. Jadi kalau mau mendidik anak, tidak boleh suami dengan istri itu nggak kompak, nggak boleh. Nggak boleh. Anak itu tahu betul dia kepada siapa yang dia bisa mengelak. Ya, kan lihat anak putri dekat sama ayahnya, karena ayahnya sama anak putri gampang. Anak putra deketin emaknya, karena emak kalau ke anak putra gampang. Kalau kita sama, nggak bisa. Kamu salah, mau di depan ayah, di depan budak, salah. Begitu. Ya, jadi tahapannya kalau belum terjadi, carikan yang sekufu. Kalau sudah sering-sering ngaji, koordinasi di situ. Jangan sampai ibunya sibuk kajian majelis taklim, suaminya di rumah nonton aja nggak selesai. Gimana mau nambah ilmunya? Gimana mau semakin bijaksana? Nggak bisa nggak ngaji. Nggak bisa kalau nggak ngaji. Sekalipun kita bukan orang pesantren, tapi tetap harus ada rutin. Coba dicek di dekat rumah mana pengajian yang bicara tentang masyarakat, masalah rumah tangga begitu. Kalau sholat banyak tempat yang ngaji sholat, ngaji tentang
zakat, ngaji tentang haji banyak, tapi untuk rumah tangga harus khusus, nggak bisa tidak. Begitu, itu teorinya. Pelaksanaannya kadang-kadang tidak ideal, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah beri kecuali kita itu mampu memikulnya. Jadi saya doakan mudah-mudahan mudah ke depan menghadapi anak-anak, insyaallah seperti itu. Baik, kita lanjut. Kemudian Rasulullah lahir. Qala Ibnu Hisham anna Abdul Muttalib akhadahu fadakhala bihil Ka'bah faqama yad'u Allah wa yashkuru lahu ma a'tah. Kata Ibnu Hisham, setelah Rasulullah lahir, yang bawa pertama kali itu kakeknya Abdul Muttalib. Kenapa kakeknya bukan bapaknya? Ayahnya sudah meninggal. Akhadahu, dibawa, digendong, fadakhala bihi, dan masuk bersama bayi Muhammad itu, bihil Ka'bah, masuk ke sekitar Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah. Karena Abdul Muttalib kepala suku. Jadi Rasulullah itu kakeknya kepala suku. Ya. Jadi dibawa ke Ka'bah. Karena rumah Nabi SAW ya tidak jauh dari Ka'bah. Kan Rasulullah itu lahir dari ayah dan ibu yang sama-sama orang baik, orang terkenal, orang terpandang. Maka masuk ke Ka'bah. Apa yang dilakukan di dalam Ka'bah atau di sekitar Ka'bah? Faqama, berdiri. Zaman dulu doa itu berdiri. Faqama yad'ullaha, memohon kepada Allah. Jadi Abdul Muttalib pada waktu itu mengakui dan melaksanakan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah saja. Dan setelah berdoa itu, wa yashkuru lahu, bersyukur atasnya, ma'atahu, atas apa yang sudah diberikan oleh Allah, yaitu berupa bayi. Jadi Abdul Muttalib mewakili anaknya yang sudah meninggal. Jadi kakek ini mengambil peran ayah, ya, dan bersyukur bahwa anak ini masih hidup, lahir dalam keadaan sehat, masih ada ibunya walaupun tidak ada ayahnya, tapi dikelilingi oleh ayah, oleh kakek dan paman-paman yang sangat peduli, kecuali 1-2 pamannya yang nantinya akan menjadi musuh ketika Rasulullah sudah diangkat sebagai Rasul. Itu apa hikmahnya? Abdul Muttalib menggantikan peran sebagai ayah. Berarti seorang ayah, suami dari ibu-ibu masing-masing yang masih kemungkinan melahirkan bayi, ya, yang sudah masih produktif, katakanlah seperti itu, maka pastikan ayah itu mengerti bahwa yang harus diperkenalkan pertama kali pada seorang anak yaitu siapa Tuhannya, siapa Robnya. Itu yang diperkenalkan pertama, ya. Itu penting sekali. Jadi setiap kali anak itu sedang bersama kita, sedang jalan, saya kalau lagi bonceng anak-anak lagi jalan, kalau ada sesuatu fenomena di jalan, selalu saya kaitkan dengan Allah. Ada orang tabrakan, berhenti sebentar, lihat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan mereka. Anak langsung amin. Karena terbiasa kita kalau di jalan, kalau ada kejadian, bukan sekedar teriak-teriak, tapi semoga orang itu dimudahkan Allah. Semoga motornya diganti yang rusak itu, misalnya mobilnya yang nabrak begitu, semoga diberikan urusan yang benar. Selalu saya ajak bahwa semua kejadian di sekitar kita ini tidak lepas dari ketetapan Allah, supaya nanti kalau mereka mendapat musibah, yang pertama kali keluar dari mulutnya bukan sialan. Gak boleh lagi, Bu. Ibu harus larang dan jangan pergunakan kalimat-kalimat negatif. Sial kita, gak ada sial, Bu, gak ada sial itu. Semua itu kalau dapat musibah berarti lagi ditegur, kalau dapat nikmat berarti lagi diuji syukurnya. Jadi seorang ibu sama ayah itu yang Islam itu berat, Pak, omongannya itu harus dikontrol. Gak bisa ceplos-ceplos, gak boleh lagi ada ibu daya, ada yang ceplos-ceplos, gak boleh. Gak boleh. Kalau belum bisa kontrol mulut, kalau bisa jangan punya anak dulu. Bahaya, kasihan itu anak. Tapi kalau memang sudah dapat anak, kelakuan masih seperti itu, istighfar. Banyak-banyak koreksi. Gak boleh. Ya.
Karena anak itu meniru apa yang paling sering dilihat. Siapa yang paling sering dilihat? Orang tua. Makanya zaman dulu, kayak bapaknya, itu nyindir itu. Itu nyindir itu, jangan cengas-cengeh, jangan senyum-senyum. Kayak bapak, anaknya lagi baru jatuhin kubur di rumah orang. Kayak bapaknya. Bapaknya nggak tahu diri berarti. Anak nggak salah itu. Hati-hati ya. Jadi kita cerminan. Ya, cerminan. Kalau anak itu sedikit-sedikit ngomongnya jelek, orang langsung tahu, oh ini di rumah begini. Di rumah begini. Dikasih bantu, dikasih misalnya mau minum, dikasih minum sama tuan rumah kan? Terima kasih. Oh di rumah dibiasain. Coba kalau di rumah nggak dibiasain, main calcul tarik-tarik begitu, kelihatan bu. Nggak perlu 5 menit untuk saya tahu kayak apa di rumahnya tuh kalau ada tamu ngelihat, oh anaknya begitu, langsung tahu gitu. Kita maklumi, mungkin kan tidak semua orang rajin ngaji kalau dia muslimah. Ya. Jadi introspeksi seperti itu. Jadi bawa kepada pemahaman bahwa Allah itulah yang paling utama. Yang kita cari ridhonya Allah, yang paling kita takuti murkanya Allah. Terus begitu. Setiap saat. Mau sampai kapan Ustadz? Ya sampai meninggal. Sekalipun anak sudah besar-besar, iya. Justru ketika mereka lagi mulai pancaroba, mulai puber-puber itu harus lebih sering, lebih dekat lagi kita. Harus lebih dekat lagi. Ya. Walaupun sama-sama lahir dari rahim yang sama, ayahnya yang sama, tapi masing-masing punya karakter, dan itu harus kita ketahui dan kita pelajari. Tidak boleh kita anggap itu sesuatu yang nanti aja nggak bisa. Ya, nggak bisa ditunda-tunda. Jadi dibawa ke Ka'bah, diajarkan doa dan selalu bersyukur. Jadi anak itu juga ngelihat kita. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah ya. Walaupun misalnya ayah, mohon maaf misalnya lagi baru di PHK, alhamdulillah kita masih punya rezeki, harus dikedepankan rasa tasyakur. Alhamdulillah ayah sekarang sudah dapat kerjaan lagi, harus ada alhamdulillahnya. Ya. Innalillahi, oh siapa yang mati? Enggak, innalillahi tidak identik dengan kematian. Innalillahi itu adalah kalimat tarja', kalimat menyadari bahwa kita segala sesuatu pasti balik kepada Allah SWT. Ada barang hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa segala sesuatu yang lepas dari kita mungkin bukan rezeki kita, Allah ambil lagi entah kemana. Ya. Tanamkan itu sejak dari kecil, tanamkan itu sejak kita bersama anak-anak selamanya. Ya. Nanti kita akan lihat sendiri bahwa anak kita itu rajin bersyukur, rajin hamdalah. Akhirnya ada masa di mana kita tidak terlalu sering lagi mencontohkan, dia sudah jalan sendiri. Wah, nikmatnya luar biasa. Jauh lebih nikmat daripada sekedar suatu saat dia bawa oleh-oleh pulang ke rumah. Tidak ada yang lebih indah lagi ketika gurunya nelpon kita, Pak, si ini berubah sekali kayaknya sekarang. Ada apa Pak? Saya bilang, iya kemarin dia begini, tapi apa komennya? Dia mengatakan, ya memang sudah ketetapan Allah. Saya bingung katanya nih, anak seusia dia kok ngomongnya kayak orang sudah dewasa. Saya nggak perlu, ya itu dibimbing Allah. Kita juga nggak perlu sombong-sombong amat. Itu karena dibimbing Allah SWT. Gitu. Nah itu penting. Kemudian dilanjutkan lagi di kitab Raudhul Unuf tadi halaman 309. Tsumma kharaja ila ummihi. Setelah selesai urusan di Ka'bah, doa sudah beres, kesyukuran sudah disampaikan, ditampakkan, kemudian keluar dari Ka'bah tadi dan fadafa'ahu ilaiha, menyerahkan kembali kepada ibunya. Karena Abdul Muthalib tahu bahwa seorang ibundala yang paling dekat dengan anak itu ketika lahir. Ya, mulai dari kasih sayangnya, mulai dari dekapannya, mulai dari air susu pertama, ya. Banyak sekali kan teori-teori tentang apa namanya? Meletakkan bayi itu di dada, ketika dia bisa mendengarkan denyut jantung dari sang ibunda, ya. Tidak perlu terburu-buru, misalnya harus minum ini minum itu, biasakan dia, ya, latih dia untuk bisa minum ASI ya secara normal dan seterusnya, banyak sekali itu.
Nah, setelah selesai dikembalikan kepada ibundanya, wal tamasali rasulillahi ar-rudu'a. Menuruti kebiasaan orang-orang Quraisy pada waktu itu, maka dicarikanlah ibu persusuan. Karena dulu orang Quraisy itu kalau baru melahirkan, baru persalinan, sang istri itu diistirahatkan dulu supaya recover, supaya kembali sehat. Jangan bayangkan kayak sekarang ini ada rumah sakit modern, nggak ada. Semua persalinan di rumah. Tidak ada yang datang membantu, paling mungkin ada orang-orang yang sudah punya pengalaman saja mendampingi. Ya, kalau kita itu seperti bidan lah, katakanlah seperti itu. Setelah itu kebiasaan orang Arab adalah memberi tanda di pintu rumah berupa satu bendera, kadang-kadang berwarna putih, kadang-kadang berwarna kuning, yang intinya bahwa rumah ini baru saja mendapat kelahiran anak, bayi, dan mencari ibu yang bisa menyusuinya. Jadi kalau ditanya, kenapa dulu bunda Nabi tidak menyusui Rasulullah di awal-awal, kenapa nanti baru ketemu lagi? Ya, di awal memang sempat setelah lahir, tapi setelah itu, beberapa hari setelah itu, Rasulullah langsung dititipkan kepada Bunda Halimah. Itu ada maknanya. Maknanya adalah itu kebiasaan zaman itu, belum ada syariat Islam, mana Rasulullah baru lahir, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, belum turun Al-Quran. Tapi setelah nanti turun Al-Quran, kebiasaan rudoa, menitipkan anak untuk disusui, itu dihapus. Kecuali untuk ibu-ibu atau ibunda-ibunda yang kesulitan mengeluarkan ASI, kesulitan menyusui, baru dipakai lagi. Tapi di zaman sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, maka itu kebiasaan. Dan hanya kepada satu suku saja. Jadi Quraisy itu punya partner suku, jadi enggak kepada sembarang suku. Jadi ada suku yang memang secara historis merupakan partner. Suku Quraisy itu selalu kepada Banu Sa'ad, suku Sa'ad, ya. Dan inilah yang kita kenal nanti sebagai tempat tinggal Rasulullah 2 tahun pertama itu bersama keluarga Halimah bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Bu. Ada yang di depan, tolong mungkin pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz ingin bertanya, dahulu kan sebelum Islam itu berarti Nasrani. Apakah di sini berarti Abdul Muthalib atau kaumnya yang beriman kepada Allah itu beragama Nasrani? Ya, itu pertanyaannya. Baik. Jadi memang sebelum Nabi Muhammad SAW adalah risalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu tidak membawa agama Nasrani, tapi membawa Islam. Ya, Nasrani itu hanyalah sebuah penggambaran tentang apa yang diselewengkan oleh murid-muridnya. Murid-murid Nabi Isa yang istiqomah namanya Hawariyun. Hawariyun ini kalah dulu, ya. Dan akhirnya ajaran Nabi Isa ini diubah-ubah oleh para pendeta yang datang setelah itu, dan mereka inilah yang kemudian menamakan dirinya sebagai Nasrani. Jadi bukan agama dari Allah, itu buatan manusia. Agamanya sebagaimana yang tertuang di Injil adalah Islam, dan Nabi Isa memerintahkan untuk tauhid. Itu. Nah, secara urutan memang setelah Nabi Isa Nabi Muhammad, tapi ada jaraknya ratusan tahun. Dan Rasulullah SAW ini dilahirkan di kota Mekah. Di kota Mekah itu pengaruh Nasrani kecil. Memang ada tercatat 1-2 rahib yang lewat di sana, tapi biasanya mereka ini menetapnya di Najran. Najran itu sebuah kota di daerah selatan Jazirah Arab perbatasan dengan Yaman. Karena Yaman ini dulu merupakan wilayah yang dikuasai sama Bizantium. Bizantium ini agamanya Nasrani. Makanya banyak gereja dulu di Yaman, tetapi tidak sampai meninggalkan bekas di Ka'bah atau di sekitar kota Bakka atau Makkah. Itu memang betul ada nantinya beberapa tokoh di kalangan Quraisy itu yang Nasrani. Di antaranya adalah Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu
paman dari Khadijah. Nah, gitu. Tetapi Khadijahnya sendiri bertauhid sebagaimana keluarganya. Ya, Khuwailid juga bertauhid. Tapi ada salah seorang pamannya yang Nasrani, gitu. Tapi bukan berarti Mekah itu agamanya Nasrani. Begitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengenal tauhid, tapi tidak terimbas dengan agama Nasrani itu. Ya. Tetapi ya ada namanya juga kota yang banyak disinggahi orang, ada di antara mereka itu yang Nasrani, tetapi tidak menjadi agama yang mayoritas. Memang sempat dulu ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu dan mulai berdakwah, karena ada beberapa di antara ajarannya itu memang sesuai dengan apa yang diyakini oleh sebagian orang Nasrani, maka diduga sama orang-orang Quraisy ini, musyrikin Quraisy ini diduga seolah-olah Rasulullah ini belajar kepada pendeta. Tapi itu semua terbantahkan karena Rasulullah tidak pernah berhubungan dengan satu pendeta pun. Begitu. Jadi tidak ada agama Nasrani di Mekah yang dijadikan agama sama orang-orang. Gitu. Ada lagi? Silakan. Ya, menyambung pertanyaan itu, Ustaz. Silakan. Mohon diingatkan. Jadi kalau akidah Abdul Muthalib sendiri beserta Ibunda Aminah gitu, itu bersih dari penyembahan terhadap berhala atau bagaimana? Bersih dari penyembahan terhadap berhala. Sementara di Ka'bah sendiri kan banyak berhala juga. Betul. Jadi gini, perlu kita sadari bahwa kejahiliahan yang melanda Quraisy itu tidak meliputi semua orang. Hanya beberapa keluarga saja yang memang memiliki pengaruh. Nah, keluarga Abdul Muthalib ini juga bertarung dengan keluarga-keluarga yang lain, bukan satu-satunya keluarga. Sehingga mereka, keluarga Rasulullah, sebagaimana hadis Nabi bahwa aku berasal dari Bani Hashim dan aku dipilihkan dari keluarga yang masih suci, yang masih murni. Ada di dalam garis keturunan Nabi SAW itu adalah keluarga-keluarga yang terus bertauhid. Ya, sekalipun mereka tidak mengenal apa yang disebut dengan syariat. Jadi mereka tahunya seperti ini, millah Ibrahim. Orang-orang yang masih lurus ini di dalam kota Mekah ini sendiri disebut sebagai orang-orang hanifan, orang yang lurus. Jadi mereka masih mempertahankan agama-agama sebagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti tawaf, menyembah Ka'bah. Tapi ada yang sudah terpengaruh dengan jahiliyah, nyembah Ka'bah tapi nyembah patung-patung itu juga, tidak berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Makanya mereka mulai menyembelih atas nama berhala. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Tapi tidak semua orang begitu. Seperti sebagaimana Rasulullah, Abdul Muthalib terus sampai kepada kepala-kepala sukunya, mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran syirik itu. Kemudian jarak, kalau tadi berpegangnya kepada agama Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Isa itu katakanlah itu kan jauh. Kemudian nabi-nabi itu pun kan di tempat yang jauh-jauh berbeda juga, gitu ya. Jadi tidak terbawa oleh ajaran-ajaran setelah Nabi Ibrahim gitu. Inilah kelebihannya bahwa Nabi Ibrahim itu walaupun hidupnya sebagian besar dihabiskan di Palestina sampai ke perbatasan Sinai lah katakanlah sekarang itu, tetapi ada 2 atau 3 kali beliau itu diperintahkan Allah untuk membawa istrinya justru ke Mekah, supaya terhindar dari berbagai macam perubahan-perubahan yang nanti melanda Palestina ini. Karena Palestina itu kan lalu lalang berbagai macam agama dan nabi-nabi yang lain. Jadi kenapa dari anak-anak cucu Nabi Ibrahim, dari keturunan Ismail yang kemudian nanti turun sampai kepada Nabi SAW, justru ditempatkan jauh sekali dari lintasan peradaban. Kalau misalnya ada peta itu kita bisa lihat bahwa itu jauh sekali dan bukan jalur yang populer. Tetapi nanti dari agama, dari Nabi Ishak, kemudian sampai kepada Yakub, kemudian kepada Bani Israel, itu kan di wilayah pesisir Palestina itu. Sedangkan anak keturunan Nabi Ibrahim yang melalui Nabi Ismail nanti menurunkan bangsa-bangsa Arab, termasuk diantaranya keluarga yang paling suci, yang paling bersih, itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ketika Rasulullah SAW itu tampil ketika masih muda sebagai anak yang nggak pernah berbohong, tampil sebagai anak muda yang nggak pernah main ke pasar,
yang nggak pernah ikut berjudi. Orang ngerti kenapa? Karena memang ketahuan dari keluarganya itu memang golongan orang-orang lurus. Makanya Rasulullah itu punya keunggulan itu, sekalipun hidup di tengah-tengah orang musyrik. Ketika Muhammad beda dengan anak-anak seusianya, orang tuh tahu karena bapaknya dulu juga begini, kakeknya apalagi, kakek buyutnya lagi terus gitu. Walaupun mereka bisa dikatakan satu suku besar, yaitu Quraisy. Sama lah kayak misalnya kita punya keluarga besar, satu trah kan, terkadang ya beda-beda kan, anak yang sono, yang masih di kampung, yang sudah di Jakarta, yang masih di luar Pulau Jawa, itu kan beda-beda karakternya. Karena masing-masing ya ngikuti dari siapa yang membawa ke sana. Gitu. Inilah spesialnya, makanya Rasulullah selalu ketika sebelum diangkat sebagai nabi, selalu kalau mengajak orang pada kebaikan, merujuknya kepada aba'ana. Marilah kita kembali kepada ayah kita. Ini sebenarnya cara Rasulullah. Nanti kita masuk nanti di ketika Rasulullah sudah remaja. Nanti ada bab ketika Rasulullah sudah menikah. Nanti ada bab ketika Rasulullah mulai disegani. Baru nanti bab ketika Rasulullah menjadi nabi. Jadi masih ada 4 pertemuan lagi. Kalau sekarang ini bulan Mei ya, Juni, Juli, Agustus. Ketika September nanti kita bahas spesifik itu. Tahapan-tahapannya itu. Dan kita lihat tahapannya itu konsisten. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang misalnya ngomong kepada Rasulullah, bapak kamu dulu nggak begini, nggak ada. Ada nggak yang ngomong kepada Nabi, kakekmu dulu penyembah berhala loh? Nggak ada. Oleh sebab itulah Rasulullah itu selalu berasal dari keluarga yang paling mulia. Itulah mukjizatnya, salah satu mukjizat. Silakan. Ini jadi menyambung lagi ya dengan akidah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita lihat dari tahunnya ya, kronologisnya, Nabi Ibrahim itu kan punya 2 putra yang kita kenal ya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa itu kan bisa kita lacak, karena banyak nabi-nabi yang lahir kan, keturunan dari Yakub, Yusuf, sampai Musa, sampai ya ke Isa lah itu ya, yang menjadi penutup agama Yahudi. Kemudian kalau dari garis Ismail itu kan relatif tidak terlacak ya, tidak ada lagi kisah atau riwayat gitu ya, sampai kemudian tiba-tiba muncul Rasulullah. Nah jadi apa ini mungkin yang menjadi pertanyaan, itu bagus tadi ya Mbak Yani sudah membuka dengan pertanyaan tersebut gitu. Itu bagaimana untuk mereka tetap menjaga milah Ibrahim itu secara hanif, ketika di garis Ismail itu tidak ada pemandunya atau nabi-nabi yang memandu kehanifan akidahnya Ibrahim itu. Kan beda ya, kalau dari garisnya Ishak itu kan jelas gitu ya, bisa dilacak, ada kitab sucinya, ada syariatnya, ada nabinya, rapih lah semua gitu ya. Jadi kita bisa membedakan mana masyarakat atau kaum yang memang masih memegang agama yang hanif, yang akidahnya masih tauhid, atau yang tidak, itu jelas gitu. Yang tidak tauhid itu mungkin dihukum atau apa gitu ya. Tapi kalau yang dari garis Ismail kan kita agak sulit melacaknya. Mungkin begitu kali ya Ustadz ya. Gimana? Justru sebaliknya, karena Rasulullah bisa menyebutkan satu persatu keturunannya sampai kepada Nabi Ismail. Sebagaimana yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua itu, silsilahnya ya. Rasulullah SAW ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib, yaitu Syaibah bin Hisham, yaitu Amir bin Abdi Manaf, yaitu Al-Mughirah bin Qusay, yaitu Zaid. Setelah itu bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud atau Udat bin Muqawwim bin Nahir bin Tirah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabid bin Ismail alaihissalam ibn Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau pakai menggunakan hadis yang dhaif bisa sampai Nabi Adam disebutkan. Jadi justru mungkin persepsi kita saja bahwa seolah-olah kalau dengan adanya nabi-nabi yang lengkap itu seolah-olah syariatnya lebih terjamin, padahal belum tentu juga. Karena sejak dari Nabi Daud
ya, dari Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, itu semua nabi syariatnya dihanguskan, dihancurkan oleh Bani Israel. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 48 itu Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ya ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang kafir dari Bani Israel, yaitu anak keturunan dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ya alaihissalam, karena mereka itu sudah mendustakan dan mendapatkan laknat dari Nabi Dawud sampai dengan Nabi Isa bin Maryam. Jadi walaupun di sini kelihatan nabi-nabinya jelas dan para nabi-nabi ini sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, tetapi umatnya yang tinggal di sini malah justru yang cerai-berai. Dari garis keturunan Nabi Isa dan Nabi Ismail yang mungkin namanya tidak terkenal ini karena tidak dapat tugas sebagai nabi untuk umat Nabi Bani Israel, tetapi jelas terjaga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Malah justru ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Sulaiman itu terangkum justru di kitab Al-Quran. Gitu. Justru Rasulullah bisa mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dulu Nabi Isa enggak begini, wah dulu Musa tidak begini. Orang Yahudi bingung karena Muhammad ini mungkin menurut persepsi mereka enggak punya garis keturunan sampai ke Nabi Ibrahim, tapi kok ketika Quran sudah turun seperti lebih ngelotok daripada orang-orang yang tinggal sebelum mereka. Jadi mereka malu karena kata Nabi, bukalah Taurat yang kalian masih pegang, karena sesungguhnya di dalam Taurat itu ada penjelasan tentang ini. Mereka malu, Muhammad kami tersipu-sipu saja mereka itu. Nah ini memang perlu sabar kita karena kita belum sampai situ. Saya belum mau membahas itu, perlahan-lahan dulu tentang permasalahan ketika Rasulullah masih kecil, masih bayi, gitu. Ya, jadi masya Allah. Nanti kita akan sampai juga. Bayangkan nanti ketika Rasulullah sudah harus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan mengklaimnya sama seperti Muhammad. Apa buktinya kalau kau itu Nabi? Digituin. Karena mereka melihat kok nggak ada trace-nya. Sedangkan kami jelas ini katanya dari sini. Kata Nabi, kalian dapat Nabi yang banyak, tapi semua Nabi itu kalian dustakan. Bukankah lebih baik aku dan kami umat Islam, walaupun kami istilahnya cuma sampai Nabi Ismail baru gabung ke atas, tapi kami tetap setia dengan perintah Allah. Langsung nggak bisa ngomong lagi itu orang-orang Yahudi, karena mereka tahu itu benar. Ditantang sama Nabi, keluarkan dari Taurat yang kira-kira bertentangan dengan itu. Nggak berani mereka. Nah itulah kekuatan kita ketika kita ngaji, kita jadi tahu bahwa justru Al-Islam ini adalah benar sekali Rasulullah itu sebagai pembawa risalah terakhir, khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi penutup sekaligus menyempurnakan, sekaligus bisa menjadi dalil bagi nabi-nabi yang banyak itu. Kan pernah Umar bin Khattab buka Taurat. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau pegang wahai Umar? Taurat. Untuk apa kau baca Taurat? Untuk mengetahui kisah-kisah terdahulu. Kata Nabi SAW, seandainya Musa masih hidup saat ini ada di Madinah, dia harus jadi umatku. Itu bukan sombongnya Rasul, itu perintah dari Allah. Bahwa nanti nabi-nabi ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di belakang Nabi Muhammad. Kapan? Ketika sebelum Mi'raj. Nah saya nggak bisa janji Mi'raj itu tahun kapan kita bahasnya, tapi insya Allah nanti dalam bab Isra Mi'raj ada Rasulullah dihadirkan di Baitul Maqdis. Semua nabi yang sudah meninggal termasuk Nabi Isa yang statusnya belum meninggal dikumpulkan sholat di belakang Nabi. Apa itu maksud dari Allah itu? Kenapa nabi lain semuanya sholat di belakang Nabi Muhammad? Ya tadi untuk menegaskan kepada orang yang pada sampai saat itu masih meragukan kebenaran Rasulullah dan garisnya, bahwa walaupun Rasulullah lewat sini, tapi nabi yang lain ini dikumpulkan tetap jadi makmum bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Insyaallah. Ya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Saya pernah
lihat, nggak tahu di mana YouTube atau Ustadz gitu ya, ibu susunya Nabi Muhammad itu kan mereka memang pekerjaannya ya, datang ke satu daerah untuk mendapatkan pendapatan hasil gitu. Nabi Muhammad itu adalah pilihan terakhir karena dianggapnya miskin gitu, saya dengar. Betul. Nah itu miskinnya kategorinya apa ya Pak Ustadz? Karena bapaknya, kakeknya kan juga kaya gitu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Kalau jamnya cukup, itu termasuk yang saya ingin bahas hari ini. Sudah masuk di dalam file yang saya kirim. Tapi kalau nggak cukup, karena saya juga ada limit maksimum sampai jam 10 di sini, karena saya harus ke Jakarta, ada kajian zuhur gitu. Jadi kita lihat nanti, kalau sampai nanti saya jelaskan. Singkatnya pertanyaan ibu itu, bahwa dulu orang itu menagih dari ayah. Kalau ayahnya tidak ada, berarti dianggap yatim. Itu sudah dalam kategori miskin dulu, sekalipun kakeknya kaya. Karena orang nggak ada ngecas ke kakek. Ngerti nggak? Bil, kalau kita makan, mana bilnya? Nah bilnya itu nggak dikasihkan ke kakek, selalu dikasihkan ke ayah. Ayahnya mana? Udah meninggal. Orang nggak nanya lagi kakeknya kaya nggak. Itu sekarang, kalau dulu nggak nanya gitu. Itu aja jawaban singkatnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan masuk dalam pembahasan ini, insya Allah. Baik. Ada pertanyaan yang kira-kira sudah saya bahas. Kalau yang belum saya bahas, ya nunggu. Nunggu waktunya. Ada. Bagus itu pengetahuan, jarang orang tahu bahwa itu merupakan profesi. Ya, betul, profesi. Nanti kita ada pembahasannya. Baik. Menit tadi sampai mana? Ini kalimatnya, wal tamasa, mencarikan yang bisa diupah. Li Rasulillah, untuk Rasulullah, ar-ruda'a, memberikan susuan. Gitu. Jadi dari kalimat asalnya saja, memang Abdul Muthalib cari orang yang mau menyusui Muhammad SAW ini dengan tarif gitu, dengan tarif, ada tarifnya. Bentar lu, mau ke khitan sebentar. Oh ya, nanti ini dapat nih, nanti nih di sini. Oke. Gak apa-apa, kita ini dulu beberapa hal yang cukup penting yang harus diketahui. Wa annahu wulida makhtunan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika lahir sudah dikhitan, makhtunan. Jadi ketika lahir sudah dikhitan. Tapi ada juga hadis yang mengatakan khatanahu Jibril alaihi salam. Ada hadis yang mengatakan bahwa yang mengkhitan itu Jibril. Ada yang ketiga hadis au khatanahu Abdul Muthalib yauma sabi'ihi wa ja'ala lahu ma'dubatun wa samahu Muhammadan. Tapi hadis yang paling kuat kalau menurut Profesor Dr. Akram Diya Al-Umari dalam kitabnya As-Sahih As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, itu mengatakan bahwa yang paling kuat hadisnya, ini hadis sebenarnya ada kelemahan-kelemahannya masing-masing, tapi yang paling kuat di antara hadis-hadis tentang khitannya Nabi adalah bahwa dia dikhitan oleh Abdul Muthalib di hari ke-7 ketika Abdul Muthalib menyelenggarakan makdubah. Makdubah itu perayaan, kayak kita tuh walimah, walimatul khitan. Walimah itu kan perayaan ya. Kalau mau berangkat haji, walimatul haj atau walimatul safar. Kalau orang mau menikah itu ursh, maka perayaan pernikahan itu disebut walimatul ursh. Nah, kalau khitan, orang baru dikhitan itu ada perayaannya juga, disebut walimatul khitan atau makdubah istilahnya. Jadi ada ditabuh. Jadi sebenarnya boleh di dalam Islam merayakan sesuatu, tasyakur, asal nuansanya tetap positif, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung hal-hal yang dilarang Allah. Jadi ada seperti itu. Barulah kemudian diberikan, disematkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini supaya beres dulu pembahasan ini gitu ya. Nah, itu. Jadi yang paling kuat menurut Imam Az-Zahabi, faqad qala al-Hafiz Az-Zahabi innahu as-sah. Jadi yang paling kuat itu hadis yang ketiga tadi, bahwa dikhitan oleh. Tetapi kadang-kadang kita temukan kalau ngajinya dengan kitab Mizanul I'tidal mengatakan
Rasulullah lahir dalam keadaan sudah dikhitan, hadisnya lemah. Tapi cukup kita ketahui saja karena ini tidak ada implikasinya terhadap tauhid, tidak mengganggu keimanan kita, tidak masalah kita tahu itu. Asal jangan kita fanatik bahwa hanya cuma satu saja yang benar, itu yang keliru. Kemudian ada yang mengatakan dikhitan oleh Jibril alaihissalam. Wallahu alam, bisa jadi Allah beri perintah kepada Jibril untuk mengkhitan Nabi. Itu kalau kita baca di dalam kitab Thiqah Ibnu Hibban ada. Ya, tapi tadi derajatnya masih di bawah hadis yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib yang mengkhitan, karena mengkhitan itu adalah salah satu syariat dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim mengkhitan Nabi Ismail. Nabi Ismail karena tinggal di Mekah, maka orang-orang Mekah itu sekalipun mereka nggak tahu ini agamanya apa, tapi mengkhitan itu sudah normal. Jadi bukan sesuatu yang aneh dan tidak perlu ada cerita seolah-olah Rasulullah itu lahir sudah berkhitan gitu. Ya, tapi memang ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, lemah. Tapi tidak semua hadis dhaif itu jadi kemudian jadi jelek, tidak. Tergantung mau dipakai untuk apa. Gitu. Yang nggak boleh menggunakan hadis-hadis dhaif itu adalah terkait akidah. Tapi kalau terkait sejarah, keterangan sejarah, seandainya tidak ada hadis lain, ya cuma satu itu, ya sudah itu kita pakai sebagai satu keterangan saja, nggak masalah. Oke. Kemudian disebutkan juga bahwa walakin thammata akhbaran taqwa ba'duha biba'din ilal hasan. Ya, ada satu riwayat, beberapa riwayat yang walaupun lemah satu dengan yang lain saling menguatkan sampai kepada Imam Al-Hasan, ihtafat bimaulidihi, yang kemudian bisa dipakai untuk keterangan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa minha ma yufidu anna Aminata ra'at hina wada'athu nuran, bahwa ketika mau melahirkan itu, ketika Rasulullah mau lahir tuh, ya keluar lahir, itu ada sinar yang keluar dari tubuh Bunda Aminah ini, dan di dalam sinar tersebut ada minhu kusura busra, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa benteng-benteng istana-istana di Busra min ardi Syam, di negeri Syam itu bergetar, digambarkan seperti itu. Ketika ditafsirkan oleh para ulama bahwa ini isyarat bahwa nanti agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini akan menyelimuti bumi sampai ke negeri yang jauh waktu itu. Dulu nggak kebayang itu Islam menyebar sampai ke negeri Syam, tidak kebayang. Tapi sekarang, masya Allah, lebih dari negeri Syam ya, sampai ke Indonesia, lebih jauh lagi kan. Kalau Mekah tarik ke Syam, dengan Mekah tarik ke Jakarta, Tangsel, jauh, lebih jauh. Jadi itulah kenapa Allah pertunjukkan, perlihatkan. Karena dulu mungkin Borobudur belum ada gitu, jadi nggak bisa ditunjukkan sama Allah gitu kan. Nah, jadi yang ditunjukkan kusur Busro, bukan Basrah ya, Busro, kota yang ada di Syam begitu. Nah, terkait dengan siapa yang menyusui Rasulullah, ada dua ternyata kalau riwayat yang sahih. Laqad asaha anna Thaubata, ada seorang yang bernama Thaubah. Siapa Thaubah? Maulatu Abi Lahab. Jadi Abu Lahab punya seorang budak, yang budak ini memang subur gitu, maksudnya sering mengeluarkan, walaupun dia tidak mesti dia itu kemudian punya anak gitu, atau tidak sedang dalam keadaan menyusui, tapi ASI-nya itu terkenal banyak. Nah, ini sebuah mukjizat saja, ada suatu kejadian yang memang dipersiapkan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut hadis yang sahih, Rasulullah pernah sebelum dapat Bunda Halimah, karena itu butuh beberapa hari, disusui dengan tetangga Nabi, karena Abu Lahab itu rumahnya tidak jauh dari rumah Abdullah, atau rumah di mana tingkat tinggalnya Aminah. Tapi Abu Lahab waktu itu belum kufur. Ya, jadi kayak tetangga saja, kayak semacam paman gitu. Masih tetangga, masih keluarga. Oh, ini belum dapat nih yang bisa menyusui, sudah tuh sama Saubah aja gitu. Sama Saubah aja, dia biasa menyusui, ya udah disusui begitu. Terus datang Bunda Halimah, baru dititipkan, jadi hanya sebentar saja. Wa tsabbata anna ammahu, oleh sebab itulah Saubah itu ketika menyusui Nabi juga sedang menyusui pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Makanya Rasulullah dengan pamannya Hamzah ini, nanti ketika Rasulullah sudah berdakwah, di antara paman-paman Rasulullah yang lebih dahulu masuk Islam, Hamzah.
Ya, walaupun ini nggak langsung berhubungan, tetapi ada. Ya, bahwa pernah menyusui dari perempuan atau ibunda yang sama, yaitu Thaubah, seorang budak, ya, Maulah Abi Lahab. Ada juga yang mengatakan kenapa Abu Lahab itu tidak disiksa dengan siksaan yang lebih berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, tapi saya tidak tahu derajatnya, mengatakan bahwa karena dulu dia masih punya rasa sayang kepada Rasulullah sampai meminjamkan budaknya untuk menyusui Nabi, katanya. Tapi saya belum tahu derajat kesohihan dari kalimat tersebut atau riwayat tersebut. Kalau yang ini benar-benar terjadi, bahwa paman Nabi yang bernama Hamzah ibnu Abdul Muttalibi menjadi akhuhu. Jadi statusnya paman, tapi karena menyusui satu orang yang sama, maka seperti saudara jadinya. Jadi gimana tuh? Paman turun derajatnya jadi akhu. Akhuhu minar rudoati, menjadi saudara sepersusuan. Ya, Masya Allah. Jadi perlu kita ketahui dahulu ini sesuatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang. Dan kalau misalnya ditanya apakah Rasulullah menyuruh para sahabatnya setelah jadi Rasul, setelah diangkat menjadi Rasul, apakah para sahabat disuruh menyusui anaknya kepada orang lain? Tidak. Malah justru sebaliknya, Rasulullah memberikan keterangan hadis-hadis yang banyak tentang manfaat dari menyusui anak, pahala bagi ibu yang menyusui, kemudian kesehatan bagi anak yang menyusu kepada ibunya. Itu malah justru lebih banyak hadisnya, dan tidak pernah Rasulullah menyuruh sahabat, udah anakmu titipkan kepada orang suku mana, gitu, nggak ada lagi. Jadi berhenti di zaman Nabi saja. Jadi kalau kita membahas sebab tentang penyusuan ini, kita harus tahu konteksnya, Oke. Nah, ini baru masuk kepada kisah datangnya Bunda Halimah. Qala Ibnu Ishaq, fastarda'a lahu imra'atan min Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk menyusuinya seorang perempuan, imra'atan min Bani Sa'ad, dari suku Sa'ad bin Bakar. Dulu nama suku itu nama orang, jadi selalu suku itu ada binnya. Jadi suku mana? Suku Sa'ad. Sa'ad yang mana? Bin Bakar. Oh, yang Sa'ad yang itu. Nah, gitu. Jadi orang tuh identifikasinya melalui suku dan bin dari kepala suku yang pertama. Oh, yang itu. Oke. Apa yang terjadi? Yuqalu laha, perempuan ini asli namanya Halimah. Halimah anaknya siapa? Abi Dhu'aib. Kalau kita hanya mengenalnya Halimah Sa'diyah saja kan? Halimah Sa'diyah, bahkan ada orang namanya Halimah Sa'diyah. Nah, tetapi aslinya Halimah yang menyusui Nabi ini anak Abu Dhu'aib. Abu Dhu'aib ini dari suku Sa'ad. Karena perempuan jadinya Sa'diyah. Kalau ibu-ibu lahir di kampung Banu Sa'ad, maka semua ibu-ibu ini Sa'diyah. Saya seandainya lahir di kampung Sa'ad, maka Agung As-Sa'di. Ibu misalnya siapa? Sebutlah nama ibu, terus Sa'diyah di belakangnya. Itu. Jadi bukan satu orang, identitas famili atau suku. Ya sama kayak misalnya di apa namanya, ada Nasution gitu kan ya, ada apa Caniago gitu, macam-macam lah. Itu menunjukkan keluarga, ya. Wawaruntu, macam-macam lagi kan. Andi, kalau Andi gelar ya, macam-macam itu. Seperti itu kurang lebih di Arab itu masih. Ya. Wasmu abihi, bapaknya itu yang bernama atau ayah itu berarti gini. Jadi Rasulullah itu tidak punya ayah kandung, sudah meninggal. Tapi karena menyusu dengan Bunda Halimah punya ayah persusuan. Maksudnya seorang suami yang istrinya menyusui baginda Nabi. Jadi Rasulullah punya ayah. Kalau ada kuis gitu, Rasulullah punya ayah enggak ketika sudah lahir? Ada, tapi ayah persusuan. Siapa dia? Namanya Al-Harith. Al-Harith ibni, ya, Al-Harithu ibnu Abdul Uzza. Tuh masih pakai nama lama. Ya. Nanti setelah Rasulullah jadi Nabi, nah Al-Harith ini didakwahi Nabi, masuk Islam, digantinya jadi Abdullah, enggak Abdul Uzza. Karena Uzza itu nama berhala. Ya. Wa ikhwatuhu, karena Rasulullah disusui oleh Halimah, maka Rasulullah jadi punya saudara Rasulullah.
Aslinya kan nggak punya saudara. Anak pertama Aminah, suaminya meninggal Abdullah, jadi nggak ada kakak adik. Adiknya Rasulullah nggak punya adik, tapi jadi punya saudara karena persusuan. Siapa mereka? Disebut wa ikhwatuhu minar rudhaati. Pertama namanya Abdullah bin Harith, jelas kan karena bapaknya Haris. Yang kedua wa Unaisah. Jadi Rasulullah punya saudara Abdullah Unaisah karena perempuan bintu Al-Harith. Yang ketiga Khidamah. Jadi Rasulullah punya 3 saudara, Abdullah, Unaisah, Khidamah. Nah, Khidamah ini ada nama lainnya, wahia Asyaima. Dalam salah satu hadis hasan, Asyaima ini kemudian hari sudah besar dan sempat menyusui Nabi, punya anak menyusui Nabi. Jadi Rasulullah ada hadis yang mengatakan 3 ibunya. Satu tadi budaknya Thaubah, budaknya Abu Lahab, kedua Halimah, kemudian anak dari Halimah itu. Tapi yang terakhir ini hadisnya tidak kuat ya. Jadi cukup kita ingat yang 2 saja. Siapa yang pertama tadi? Thaubah namanya. Thaubah maulah Abi Lahab, bukan istri ya, bukan istrinya Abu Lahab, tapi budak perempuan Abu Lahab. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Nah, sekarang tentang Halimah. Kisahnya itu memang Halimatus Sa'diyah ini keluar dari kampung halaman karena waktu itu di kampungnya, ini sekalian menjawab pertanyaan Ibu. Jadi terjadi musim paceklik. Air susah, hewan-hewan kurus, susu dari hewan-hewan itu gak keluar. Jadi orang semua berangkat mencari Rudha'a. Jadi seluruh perempuan Banu Sa'ad itu ke Mekah mencari-cari mencari-cari siapa yang rumah-rumah yang kira-kira mau didatangi. Nah, semua mereka sempat singgah di rumahnya Abdullah, rumahnya Aminah tadi. Tapi ketika ditanya, oh ternyata anak yatim. Karena anak yatim semua orang tidak mau mencari anak yang lain dapat. Karena Halimah termasuk agak telat berangkat, ketika sampai ke Mekah itu, ya dia juga datang ke rumah yang ada gambarnya tadi, ada bendera tadi. Ada yang mau disusui, ada. Mana anaknya ini? Muhammad ditunjukkan. Siapa bapaknya? Sudah meninggal. Wah, tidak mau. Nah, perkataan Bunda Halimah itu sebagai berikut, dicatat di dalam hadis. Fama minna imra'atun illa wa qad urida 'alaiha Rasulullah fata'bah. Semua kami perempuan dari Banu Sa'ad ini sudah sempat mampir ke rumahnya Nabi ini, tapi semua kami menolak. Fata'bahu idza qila laha innahu yatimun. Ketika kami tahu dia yatim, kami tolak semua. Kenapa? Wadzalika anna innama kunna narju al-ma'ruf. Karena kami semua berharap dengan menyusui bayi itu dapat al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu maksudnya gaji, bayaran. Jadi enggak disebut ujroh, tidak disebut upah, tetapi kepantasan. Al-ma'ruf itu kepantasan. Jadi dari asal katanya arafa. Arafa itu mengetahui. Al-ma'ruf. Jadi kalau ditanya berapa bayarnya? Al-ma'ruf. Maksudnya ya udah sebiasanya lah gitu. Jadi bahasanya itu halus sekali. Menggunakan istilah al-ma'ruf. Ya. Kita punya wapres ma'ruf amin gitu ya. Jadi sudah biasalah gitu. Orang sudah tahu ilmunya, kiai kan? Nah, gitu kira-kira. Sepantasnya mungkin. Sepantasnya. Ya, begitu. Sepantasnya bagus. Jadi ungkapan dari dari Bunda Halimah mengatakan, ya kami tolak semua karena wadzalika annama innama kunna narju al-ma'ruf min abi sobi. Kami semua mengharapkan ada imbalan dari bapak dari bayi tersebut. Sobi itu maksudnya bayi yang butuh susu, butuh disusui. Fakuna naqulu yatimun wa ma'asa an tasna'a ummuhu wajadduhu. Ketika kami tahu bahwa dia yatim, maka kami tidak tega untuk menagih kepada ibunya
apalagi kepada kakeknya, gitu maksudnya. Jadi bukan mereka tidak tahu bahwa Abu Thalib kaya, tapi mereka merasa ini anak nggak enak gitu kalau pembiayaannya dibebankan kepada ibu maupun ayah. Jadi dulu ibu atau kakek, karena dulu kepantasan biaya rudoa itu, biaya penyusuan itu dibayarkan sama ayah kandungnya saja. Jadi mereka semua mencoba. Nah, masalahnya fakunna nakrohuhu lidzalika, dan semua kami tidak suka kalau terpaksa ngambil kepada ibu maupun kakeknya, nggak suka kami. Ya. Fama bakiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat radi'an ghairi. Cuma masalahnya kata Halimah, Bunda Halimah, yang lain itu, perempuan yang lain itu ketika menolak Muhammad, menolak menyusui Rasulullah, segera dapat penggantinya, kecuali aku. Nah, ini qadarullah ini, karena Allah ingin agar Bunda Halimah ini balik lagi. Jadi ada kalanya ibu-ibu, bapak, ya. Jadi ada kalanya kita itu memang digiring Allah. Ya, coba dipikir, dari puluhan perempuan dari Banu Sa'ad ketika nolak Nabi dapat bayi lain. Itu kan kuasa Allah. Kenapa Bunda Halimah nggak dapat juga aja, udah selesai. Kalau dapat bayi lain selesai, itu Rasulullah nggak ada yang nyusuin. Nanti nggak ada cerita pembelahan dada, nanti nggak ada cerita Rasulullah jadi penggembala kambing, nanti tidak ada cerita bagaimana dia dekatnya dengan kedua orang tua asuhnya ini, nanti bagaimana Rasulullah bisa memahami empati bagaimana suku-suku yang kesusahan hidupnya. Memang ada babak kehidupan yang mesti dijalani Rasulullah, maka peristiwa ini harus terjadi. Itulah qadarullah. Jadi kalau kita nolak-nolak sesuatu tapi akhirnya dapat juga, nggak usah dipermasalahkan, ya kan? Cari sana, tahu-tahu jodohnya ya yang ini. Mau gimana? Ya sudah, itu berarti jodoh dari Allah, itulah yang paling bagus, tinggal perbaiki kalau ada yang kurang, udah. Gitulah. Nah, jadi kata Bunda Halimah sendiri mengatakan, kecuali saya. Saya setelah menolak itu mencari-cari, yang mungkin sudah diambil orang lain atau memang sudah habis. Jatahnya tinggal itu. Nah, dilemalah dia. Nah, ketika dilema itu, semua orang sudah dapat rudoa, semua orang sudah ingin pulang, karena mereka tidak boleh terlalu lama di Mekah. Ya, mereka meninggalkan ladang, meninggalkan apa-apa lagi di kampung Banu Sa'ad. Jadi orang sudah mau kembali, Halimah ini curhat kepada suaminya. Dia berkata, ya, dia mengatakan, wallahi, tuh kalimat tauhid yang keluar, demi Allah, inilah akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhudh radi'an. Demi Allah, saya tidak suka kalau kita terpaksa pulang tapi aku tidak membawa bayi susuan, karena nalurinya nyusuin. Pembayaran itu hanya istilahnya tambahan sajalah. Aslinya Bunda Halimah ini suci, ininya apa namanya, niatnya itu. Ya sayanglah, ya sudahlah, ibaratnya kalau kita tuh, kalau memang gak ada yang bisa bayar, ya sudahlah ya, kita ambil aja bayi itu sekalipun gak dibayar. Nah, ikhlasnya keluar. Kenapa Allah pilih Halimah? Karena Halimah ini Allah pun sudah tahu akan menjadi ibu yang paling bagus yang datang waktu itu. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Wallahi la azhabanna ila dzalikal yatim, demi Allah saya bertekad mau kembali lagi ke rumah yatim itu, fala akhudannahu, saya akan ambil dia tanpa bayaran. Nah, inilah ketemunya. Inilah kenapa Rasulullah itu memang sudah Allah takdirkan ketemu seorang ibu yang mukhlisah, yang ikhlas. Nanti kita akan lihat, Bu, ternyata orang ikhlas itu dimudahkan jalannya sama Allah SWT. Kisahnya panjang sekali, masih panjang. Jadi
sekaligus menjawab pertanyaan sebelum saya lanjutkan, bahwa Rasulullah SAW itu memang sudah dalam perlindungan Allah. Jadi yang ketemu itu adalah seorang ibunda yang memang ikhlas, dan masalah tidak mampu membayar itu bukan sesuatu hal yang besar, akhirnya bukan menjadi suatu permasalahan yang utama. Justru apa jawaban suaminya? Kan tadi dialog dengan suaminya kan, gak enak nih pulang gak bawa gendongan, kita ke rumah yang yatim tadi aja ya, kita ambil ya. Gimana jawaban suaminya? Kalau suaminya tidak sesolehah istrinya, belum jadi, Bu, belum jadi. Ini kisah ini lewat, sebagian orang lewat, nggak bahas sampai sedalam ini. Coba lihat perkataan suaminya. Qala la alaiki an taf'ali, saya tidak keberatan kalau kau mau melakukan itu. Suaminya nih, padahal kan suaminya juga kan, kalau istrinya nggak ada tambahan berdoa, ini kan berarti semua beban hidup ada di pundak dia. Ini kan keberangkatan ke Mekah ini kan atas dasar kesepahaman bahwa hidup lagi susah, gitu loh. Kan suami istri dalam fikih yang namanya penopang rumah tangga itu wajib suami. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan sementara waktu suami itu bisa menopang semuanya, maka istrinya kalau meringankan beban ini dapat sedekah nilainya. Tapi nanti kalau semua sudah kembali normal, maka istri pun tidak wajib mencari nafkah, semuanya ada di pundak suaminya. Itu jelas dalam Islam. Tapi kita lihat di sini luar biasa ya, bukan hanya hukum di sini, tetapi masalah etika, ya, masalah keutamaan. Apa jawabannya? Saya tidak ada masalah kalau engkau ingin kembali atau melaksanakan apa yang kau mau. Asallah. Tadi wallahi, sekarang asallah. Jadi suami istri ini dua ini, Pak, Bu, bisa kita anggap bukan orang yang syirik, bukan musyrik. Karena ketika mau memutuskan yang besar, mereka bersumpah atas nama Allah, bahkan berharap kepada Allah. Bisa saja orang nama suaminya itu Abdullah bin Abdul Uzza kok. Namanya teridentifikasi dia ini berasal dari keluarga yang musyrik, tapi kalimatnya tidak. Dia katakan asallah, semoga Allah an yaj'alalana, bisa memberikan kepada kita dengan kita ngambil anak tadi fihi barokatan. Mudah-mudahan kalau kita ambil anak ini tanpa perlu dibayar, Allah kucurkan berkah. Itu profil ibu dan ayah dari ibu susu dan ayah persusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantes kalau Rasulullah itu ketika di kampung Sa'diyah tadi, di kampung Banu Sa'ad itu tumbuh menjadi anak yang cemerlang karena orang tuanya pun bagus. Jadi bukan hanya orang tua kandung Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih, tapi ketika harus di sementara waktu hidup bersama orang lain yang bukan dari keturunan, itu pun Allah pilihkan yang paling bagus dari satu suku itu. Masya Allah. Nah inilah perlunya kita itu ketika melihat orang lain husnuzon, karena bisa jadi yang baik itu kan bukan kita aja, banyak orang lain yang baik, banyak. Kita harus yakin bahwa orang baik itu banyak. Jangan suuzon kalau ngelihat orang, wah ini orang jangan-jangan begini, gak usah. Husnuzon saja. Orang yang kata Nabi SAW selalu dalam keadaan husnuzon, maka wafatnya dalam keadaan husnil khatimah. Itu. Nah, jadi akhirnya Rasulullah ketemu, ya. Fadhahabat ilaihi fa'akhadathu, dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Wa mahamalani ala akhirihi ila anni lam ajid ghairahu. Tidak pernah aku ragu-ragu lagi, dan akhirnya Allah tunjukkan kebaikannya. Apa yang terjadi? Singkat kata, karena waktu kita sudah hampir habis. Singkat waktu ketika pulang itu kendaraan tunggangan keluarga Halimah ini, hewannya nggak kurus. Tadi waktu berangkat itu kurus-kurus, tapi waktu mau pulang itu sudah gemuk-gemuk. Tiba-tiba kambing, terus kemudian unta yang dibawa oleh keluarga Halimah ini bisa diperah susunya, sampai dia katakan belum pernah kami minum. Fasyaraba hatta rawiya wa syariba ma'ahu akhuhu. Belum pernah kami minum sekenyang ini, dan saudara-saudara Muhammad yang lain pun minum
dari susu yang diperah. Padahal digambarkan, dideskripsikan kambing, unta yang dibawa itu tadinya kurus-kurus, nggak ada susunya. Tapi pas setelah diambil Rasulullah, baru semalam di tenda sebelum pulang besok paginya ke kampung Banu Sa'ad, itu hewan-hewan, sampai orang-orang memuji. Apa yang terjadi dengan keluargamu, wahai Halimah, wahai Al-Harith? Kenapa tungganganmu lebih kuat daripada tunggangan kami? Sampai digambarkan itu nanti Halimah itu naik untanya itu lebih ngebut daripada unta yang lain. Sampai orang-orang, wahai anak Abu Zu'aib, jangan buru-buru, nanti engkau meninggalkan kami. Sampai begitu. Pun ketika sampai ke Banu Sa'ad, kembali ke rumah, orang lain kebun-kebunnya masih gersang. Di sekitar rumah Abu Zu'aib tumbuh hijau ininya, rumput-rumput banyak. Sampai diriwayatkan orang-orang akhirnya menggembalakan kambing dan hewan-hewannya di sekitar situ. Sampai suaminya, wah kalau semua orang menggembala di sini, kami nggak kebagian. Ternyata apa? Binatang sudah balik semua, besok pagi rumput sudah muncul lagi. Itulah definisi berkah. Gak bisa dihitung dengan hitungan manusia. Orang merasa mau dulu-duluan, mau rebut-rebutan, ya kan, sikut-sikutan, gak mau ketinggalan. Tapi ketika yang ikhlas itu mungkin di belakang, tapi karena dia betul-betul yakin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah beri limpahan yang mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak ikhlas. Jadi saya tutup pengajian hari ini bahwa Halimatus Sa'diyah dan Al-Harith bin Abdul Uzza itu contoh orang mukhlis yang karena baik Allah pertemukan dengan Rasulullah. Ya, nasibnya untung, masya Allah. Nanti setelah Rasulullah kembali ke Mekah jadi Nabi, Rasulullah sempat berdakwah ke kampung. Di kampung Banu Sa'ad itu keluarga pertama yang masuk Islam, ya keluarganya Halimah. Luar biasa. Ada yang mengatakan ayahnya sudah meninggal, tapi Halimah masih ketemu. Bahkan beberapa sahabat itu begitu tahu ini ibunya Nabi yang pernah menyusui, itu untanya dipegang, pokoknya dikawal sampai ketemu Rasulullah ketika Fatu Mekah. Ketika datang Rasulullah membuka jubahnya itu, menghamparkannya untuk ibunya duduk. Masih panjang ceritanya, tidak cukup kita sampai zuhur, tidak cukup. Cuma cukuplah di situ, ambil intisarinya, bukan kisahnya saja, ambil mutiaranya, ambil pelajarannya, pakai untuk kehidupan kita. Husnuzon sama Allah, berprasangka baik, memberi walaupun kita tidak diminta, ya. Terus kita mencukupkan diri dari apa yang Allah berikan, nggak usah kita menghayal-hayal macam-macam. Kalau Allah akan beri, insya Allah akan beri. Usaha saja terus secara maksimal, ikuti bagaimana jejak Halimatus Sa'diyah memperlakukan seorang anak yatim. Insya Allah berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.